mengucapkan harakat. Maka berkaitan dengan kesempurnaan mengucapkan harakat, ada bait dari Al-Mufid fi ilmi tajwid yang disusun oleh Alamah At-Tibi. Beliau mengatakan, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Dan yang namanya dhammah, huruf-huruf dhammah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan memonyongkan bibir dengan monyong yang sempurna. Kayak gimana monyong yang sempurna? Ya sesuai dengan suara yang dihasilkan. Jadi tergantung suara nanti. Bukan berarti monyong sempurna tuh gitu. Enggak. Suara kita sempurnanya sampai bagaimana? Karena tiap orang nanti bisa beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan ya. Tiap orang nggak bisa disamakan. Jangan sampai atau jangan mengira bentuk mulut, bentuk bibir sama, suara otomatis sama. Enggak. Makanya kalaupun kita ngeliatin mulut atau bibir para masyayikh begitu, sampai dipelototin, terus kita samain, maka suara belum tentu sama. Sehingga yang jadi acuan nantinya bukan sekadar bentuk mulutnya kayak gimana, tapi suara yang dihasilkannya seperti apa. Kita boleh ngejar, kaidahnya harus monyong. Ya udah monyongin aja. Entah itu atau u. Nanti tinggal kita kemudian mengomparasikannya dengan hasil pendengaran guru kita. Nah tadi guru kita bilang benar itu pas kita monyongnya segimana, itu yang harus diperhatikan. Begitu, nggak bisa diperkirakan. Monyong yang sempurna berarti gitu, nggak. Berlebihan nantinya, begitu ya. Kemudian wadhun khifadin bin khifadin lil fami. Dan adapun huruf-huruf kasroh dengan merendahkan mulut, Wadhun khifadin bin khifadin lil fami. Yatimmu. Yatimunya masuk ke sini. Lil fami pakai tasydid enggak? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami. Enggak pakai tasydid. Pakai tasydid berarti. Lil fami. Karena fam boleh pakai tasydid, boleh tidak pakai tasydid. Dua-duanya artinya sama. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami. Enggak pakai tasydid berarti. Harus gitu ya. Kalau misalnya pakai tasydid, wadhun khifadin bin khifadin lil fami, enggak enak. Enggak pas dengan iramanya. Jadi harus begitu. Sebetulnya secara kalimat sampai yatimmu. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu, begitu. Maka huruf-huruf kasroh mesti merendahkan mulut supaya suaranya sempurna. Bagaimana merendahkan mulut? Meringis ke bawah, gerakan rahangnya ke bawah. Bukan gini, kan gitu. Bukan gini, kan gitu ya. Kan bukan. Nyengirnya bukan nyengir, tapi agak nyengir meringis. Bukan Ada sebagian orang buka merendahkan rahangnya bukan direndahkan rahang, ditarik dong. Enggak sempurna. Suaranya enggak sempurna. Jadi bukan tapi juga bukan cuma direndahkan doang. Ini si bibirnya rendah tapi giginya enggak. Sampai kapan ditarik pun enggak akan bisa sempurna. Rahangnya yang diturunin. Nanti dengan bantuan lidah. Nggak cukup dengan mulut saja. Wal maftuhu bil fathhi fahmi. Adapun fathah dengan membukanya. Nah, di sini ada faidah yang sangat besar. Kenapa kemudian At-Tibi mengawali dari dhammah, kasrah, kemudian baru fathah? Karena itulah cara latihan paling efektif. Yang pertama dhammah, yang kedua kasrah, Nah, ketika fathah dari keadaan kasrah ini, buka dikit, a. Jadi jangan ini, bukan kan gitu. Nah, bukan bukan. Itu namanya fathus syadid. Fathus syadid itu fathah yang terlalu terbuka. Bukan. Arab nggak pakai fathus syadid. Arab pakainya fathah al-mutawassit. Jadi fathah ada tingkatannya. Fathah itu yang pertama berarti imalah. Kemudian taklil. Yang pertama kemudian kemudian Mana yang Arab? Fathus syadid ada enggak? Dalam bahasa Arab ada, dalam Quran enggak ada. Itu kenapa? Karena itu bahasa tidak fasih.
namanya Fathus Syadid. Ini pun sekaligus koreksi kemarin ketika saya nyebut Fathus Syadid, saya menerjemahkannya sebagai huruf tebal. Itu agak kurang tepat ya. Kalau huruf tebal itu Al-Fath Al-Mufakham. Fathus Syadid adalah melebarkan mulut selebar-lebarnya sampai mengucapkan fathah. Intihaul fathah. Jadi fathah paling akhir gitu. Maka kalau misalnya ada sebagian metode yang menggunakan cara baca seperti itu sebagai bahan pembelajaran mereka, maka tanpa bermaksud untuk merendahkan metode tersebut, namun cara seperti itu tidak sesuai dengan kaidah dalam berbahasa Arab. Tidak sesuai dengan kaidah dalam vokal bahasa Arab. Misal ada orang yang melatih a'udzubillah, maka itu sudah tepat. Kenapa? Karena Fathus Syadid tidak dikenal dalam riwayat Al-Quran. Bahkan orang Arab pun yang sebagian yang begitu. Yang fasih tidak. Ini fathah. Kemudian yang penting untuk diperhatikan juga adalah ketika mengucapkan fathah, sebagian guru-guru kami mengajarkan gampangnya kalau fathah tipis itu senyum dulu. Maksud dari senyum di sini meringis tadi dari i, kemudian buka bukan begini bukan begitu. Cara baca fathahnya bukan sehingga baca a'udzubillahi minasyaitonir. Bukan bukan. Beda suaranya. Jadi bukan la. Apalagi dia tegang. La. Bukan. A'udzubillah. Bukan begitu. Tidak tepat. La atau ditegangin. La, bukan juga. Bukan la, bukan. La, suara fathahnya la, bukan la atau la, bukan. Ini penting untuk diperhatikan karena masih banyak yang mengamalkan seperti itu. Dan saya sudah berbicara masalah fathah ini sejak 4 tahun lalu. Yang direkam di YouTube, yang tadi di-share di grup karantina. Dari sejak 4 tahun lalu saya sudah menemukan adanya fenomena seperti ini. Yang menimpa sebagian murid-murid saya. Begitu. Makanya saya itu sengaja di-share di YouTube itu. Karena ketika ngomong langsung ke para musyrik-musyrifah waktu itu, nggak mempan. Dalam artian kayak gitu lagi gitu. Apakah kurang tersampaikan bahasanya? Maka saya bikin video waktu itu. Di-share ke grup seluruh guru-guru atau seluruh murid saya yang punya murid. Saya bilang ini share semuanya cara buka fathah. Jangan sampai jadi la jangan begitu. Ya, tidak seperti. Jadi senyumnya itu bukan bukan begitu. Bukan begitu. Ini sering sekali saya sampaikan sebetulnya. Maka siapa saja mungkin dulu yang pernah belajar dengan orang yang katanya murid saya tapi ngajarinnya kayak tadi, itu bukan saya ngajarin. Karena saya sudah ngasih peringatan sejak 4 tahun yang lalu. Begitu. Jadi ada sebagian orang ya ngajar, terus sering nyebut nama saya, ngajarinnya begitu. Yang pertama. Yang kedua, kadang ada juga ada sebagian orang yang sering nyebut nama saya, tapi ngajarinnya dihentak-hentak. Billahi minasyaitonir. Saya nggak pernah ngajarin begitu. Terus siapa sering ngajarin? Saya nggak tahu siapa akarnya. Saya nggak pernah ngajarin begitu. Bisa dibuktikan siapa yang pernah talaki langsung dengan saya. Dari sejak pertama saya datang ke Depok tahun 2017, saya nggak pernah ngajarin begitu. Ya, nggak pernah ngajarin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya nggak pernah ngajarin begitu. Begitu ya. Memang saya merasa juga ada sebagian murid saya yang baca begitu. Tapi udah saya koreksi. Cuma sepertinya belum sampai koreksian itu dan dia masih menganggap itu yang tepat dan diajarkan ke orang-orang. Nah, maka kalau misalnya ada karena ada sebagian orang yang kaget ketika langsung talaki sama saya, Ustaz, saya sebelumnya belajar sama murid antum nggak begini katanya. Emang kayak gimana? Tapi begini begitu. Ya nggak tahu saya bilang. Ya. Kalau misalnya murid saya yang beneran murid saya, ya nggak begitu. Yang udah dapat ijazah atau misalnya saya udah rekomendasikan kayak misalnya yang akhwat udah pada nggak lagi, paling 1 orang yang masih rutin yang udah lama itu.
Dua orang sebetulnya. Ada Zaimah yang pertama, yang kedua Nashwa. Dua orang ini yang paling saya rekomendasikan. Kalau akhwat, kalau dulu ada beberapa, tapi saya nggak tahu perkembangan mereka gimana karena udah setahun lebih, udah hampir 2 tahun nggak talaki lagi. Kalau dulu misalnya ada santri dulu yang belajar di Satri Karim itu ada namanya Novia sama Raudhoh. Ini dua orang yang bagus dari si praktek. Cuma kalau Raudhoh memang masih agak dia apa ya? Masih agak terlalu kuat, tapi nggak terhentak-hentak baca, cuma kuat aja dia. Lantang kalau baca Al-Qur'an. Begitu. Tapi nggak terhentak-hentak. Nah, kalau yang lain itu memang masih terhentak-hentak seperti itu. Kalau yang ikhwan, ya yang ada di sini, yang ada di Mukri, kayak Ustaz Hekal, baca Ustaz Hekal, terhentak-hentak nggak bacanya? Enggak. Memang lantang aja suaranya kan? Ustaz Ayub, Ustaz Ayub lembut banget bacanya. Antum kenapa nggak ngikutin bacaan Ustaz Ayub? Ustaz Ayub bacanya bagus banget. Ustaz Yuda, halus banget bacanya. Ah, itu yang belajar lama sama saya begitu. Nggak ada yang dihentak-hentak. Ustaz Fahmil bacanya lantang tapi nggak bismil, nggak begitu kan? Tetap biasa. Nggak ada yang terhentak-hentak. Nah mereka itulah yang belajar lama dengan saya. Begitu. Jadi nggak ada. Ustaz Fahmi dulu sama gitu juga. Karena dulu sempat belajar sama murid dari muridnya syekh tertentu yang bacaan itu agak kaku. Waktu sama saya dihalusin. Begitu. Kayak gitu ya. Jadi ini penting untuk saya sampaikan karena ada beberapa orang yang komplain lah istilahnya gitu ya. Kenapa beda? Dan itu juga kenapa saya kemarin nulis itu. Karena banyak yang komplain. Kenapa beda? Maka mulai saat ini atau siapa saja yang mendengar kalimat ini, mudah-mudahan bisa mengetahui standar saya itu kayak gimana sebenarnya. Sehingga siapapun yang ngaku murid saya tapi masih ngajarin hentak, itu bukan standar saya. Itu bukan standar saya. Saya berlepas diri dari ajaran seperti itu. Begitu maksudnya. Saya berlepas diri dari ajaran seperti itu. Ya, begitu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Dan mudah-mudahan ini pun dijaga nih. Karena memang ada sebagian orang yang kadang-kadang ketika melatih masih terlalu berlebihan. Enggak, biasa aja, santai saja. Antum kalau misalnya dengar bacaannya Nashwa gitu ya. Ya kalau kata orang biasa aja gitu. Kayak orang ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau orang ini bacanya gini amat ya. Biasa, harus gimana? Yang penting itu makhrajnya tepat, sifatnya jelas, hukumnya teramalkan, sudah bacaan ringan. Yang penting suhulah istiqamah, selesai. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi nggak boleh misalnya tonya harus nggak mesti begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak mesti begitu. Tidak. Saya nggak pernah ngajarin begitu, ya. Dari pertama kali saya ngajar banyak di Depok nggak pernah ngajarin. Di online pun nggak pernah ngajarin begitu. Termasuk di Facebook tuh dulu sempat ada yang komen tuh. Jadi ada video yang nampilin cara baca kurang lebih seperti itu, tapi saya nggak tahu siapa. Banyak yang ngoreksi orang-orang. Cara baca terlalu berlebihan nih. Takaluf gitu. Tiba-tiba dia yang komen. Tapi yang saya dapatkan dari Ustadz Muhammad Lili Al-Fadli seperti ini cara bacanya. Ini siapa nggak pernah belajar sama saya? Ternyata dia belajar sama sebagian murid saya yang ngajarin begitu. Saya nggak pernah ngajarin begitu. Saya tidak pernah mengajarkan cara baca yang kaku, menghentak-hentak. Nggak pernah. Demikian. Jadi termasuk masalah harokat. U, I, A. Bukan A. Nggak, saya nggak pernah ngajarin gitu. Bismillah, nggak pernah. Bismillah. Yang nggak boleh itu lah. Nah itu nggak boleh. Lah. Kan orang Indonesia bisa begitu ya. Alif, fathah, A. Ba, fathah, ba. Itu nggak boleh. Itu namanya fathus syadid. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian. Idhil hurufu in takun muharrakah. Dan huruf itu ketika dia diberi harokat. Yashrakuha makhraju aslil harokat. Maka suara harokatnya mesti diikuti oleh makhraj asli dari si harokat tersebut. Kenapa? Karena harokat menurut para ulama, berdasarkan filosofis mereka ya, bahwa harokat itu asalnya dari huruf. Harokat fathah dari alif, kasroh dari ya, waw dari ya dari dhammah dari waw. Fathah dari alif, kasroh dari ya, dhammah dari waw. Maka saat mengucapkan alif,
harus jelas suaranya seperti suara alif. Saat mengucapkan kasroh maka lidah mendekat ke tengah langit-langit. Begitu. Kenapa? Karena makhraj aslinya adalah huruf ya. Dan ketika mengucapkan huruf dhammah maka harus ada unsur wawunya sedikit, maksudnya monyong. Begitu maksudnya. Dan pangkal lidah yang naik. Begitu. Maka ini kurang lebih ilustrasi. Pendekatan. Nggak mesti harus sama kayak gini Ustaz. Kok bir saya nggak bisa sama begitu ya? Nggak mesti harus sama. Nggak mesti. Ini contoh saja bahwa monyong itu begitu. U. Kemudian kasroh. I. Domah. A dibuka. A ringan bukannya. Jangan. Enggak. A ringan. A. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke ya. Jadi jangan A. Suaranya gimana? Sudah hafal? A. Oke. Dan normal aja begitu. Enggak usah. Yang penting jangan A. Nah, bagaimana dengan huruf tipis, huruf tebal? Kalau huruf tipis, huruf tebal, tadi kan fathah tipis begini kan? Karena huruf tebal, caranya adalah dibuka, bukan dimonyongkan. Begini dibuka. Cara bukanya seperti mengucapkan bahasa Indonesia ya. Cuma nanti dibantu dengan pangkal lidah. Jadi sudah begitu. Bukan atau sama dengan huruf tipis. Ada juga sebagian orang, saya dulu waktu di Bandung, Ustadz, bukannya kalau nggak boleh kalau mengucapkan huruf tebal nggak boleh monyong? Iya betul nggak boleh monyong. Yang nggak boleh itu monyong. Kayak gimana? Ho, ko, nggak boleh. Tapi bukan berarti senyum. Ada sebenarnya gitu. So, nggak begitu. Jangan ditahan. Jangan ini. So, nggak. Ko. Bisa ya? Ko. Silakan. Jadi kalau misalnya buka, dibuka, cirinya terbuka adalah gigi terpisah, maka jangan ditahan, begitu. Jadi jangan atau ko, makanya kalau kita letakkan jari di mulut, ini nggak akan maju. Ko. Bukan ko. Ustadz, berarti kalau misalnya kita membaca misalnya al-buruj, ro kan tebal, nggak boleh monyong berarti al-buruj. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalau fathah, kalau domah mesti monyong semuanya juga. Masa begini, al-buruj. Salah paham. Ya mungkin ya adanya beberapa orang yang aku murid saya ngajarinya beda, bisa jadi karena ada salah paham kayak gitu, bisa jadi ya. Belajar belum tuntas, udah ngajar. Belajar tuntasin dulu makanya. Selain memperhatikan bentuk mulut, kita juga mesti memperhatikan keadaan lidah. Sebagaimana telah disampaikan. Ilustrasinya kayak gini. Nah, saat mengucapkan huruf dhammah, maka otomatis pangkal lidah naik. Maka jangan ditahan saat terasa pangkal lidah naik. Terasa nggak lidah naik ke belakang? Itu normal. Yang penting lidahnya rileks. Jangan ditahan. Ustaz, kan kalau huruf tipis nggak boleh naik ya pangkal lidahnya. Tahan dia. Nggak bisa. Suaranya nggak akan sempurna. Ketika kasroh, maka tengah lidah dinaikkan, ditinggikan. Jadi jangan ditahan. Nanti jadi Walaupun ini ditarik, kalau lidah kita nggak naik tengahnya, maka suaranya akan menjadi Misalnya gini, lidah ditahan. Nggak bisa. Nggak bisa. Lidah naikkan ke hampir mengucapkan y. Lebih sempurna. Bahkan mulutnya nggak perlu kerja kuat-kuat kalau lidah sudah naik. Tuh. Nih. Tuh. Suaranya sudah kan, walaupun mulut diam. Jadi nggak perlu lebar-lebar. Yang penting lidah naik. Begitu. Sedangkan fathah lidah rileks. Fathah lidah rileks. Jangan gitu ya. Billah. Jadi bukan billah.
atau billah, bukan begitu. A'udzu billahi, silakan. Billahi. Jadi bukan billahi atau billahi, bukan begitu. Bukan begitu, sekali lagi. Saya tekankan lagi, bukan begitu. Dan kalau ada yang ngajarin cara begitu, bukan ajaran saya. Gak tahu ajaran siapa. Kemudian kita juga mesti membedakan keadaan lidah saat mengucapkan huruf-huruf tebal, huruf mufakhamah, huruf-huruf tebal. Nah, di sini huruf-huruf tebal ya. Ini huruf tebal, ini huruf tipis. Jadi huruf tipis lidahnya rileks. A, ba, ta, a, ba, ta. Jangan berlebihan, jangan sampai e, b, c. Jangan berlebihan. Ini jadi imalah. A, ba, ta, sa, ja, ha. Begitu. Huruf tebal ada 3 ciri selalu ada pada huruf tebal. Ada 3 ciri yang selalu ada pada huruf tebal. Saya kasih ini harusnya. Ada 3 ciri yang akan selalu ada pada huruf tebal. Yang pertama, cekungan di tengah lidah. Cekungan di tengah lidah. Nah, cekungan di tengah lidah. Ini akan selalu ada. Huruf tebal itu akan selalu ada begini, cekungan di tengah lidah. Akan selalu ada. Tidak ada huruf tebal yang tidak ada cekungannya. Huruf tebal pasti ada cekungannya. Begitu. Ini huruf tebal. Yang pertama. Yang kedua, pangkal lidah naik ke arah langit-langit. Pangkal lidah naik ke arah langit-langit. Selalu seperti ini. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi 3 poin yang harus selalu diperhatikan saat mengucapkan huruf tebal ya. Adanya cekungan di tengah lidah, pangkal lidah naik ke arah langit-langit, dan yang ketiga adalah tekanan pada faring atau di katup epiglotis. Katup epiglotisnya menekan ke belakang, mendorong ke belakang. Begitu. Ini 3 poin yang selalu ada. Tidak mungkin ada huruf tebal yang tidak melakukan ini. Diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Begitu. Allahu a'lam bishawab. Tiga poin ini. Ada pada 3 poin ini. Yang pertama, cekungan di tengah lidah. Makanya saya sering menyontohkan pakai ini. Kalau ini lidah kita, ini adalah huruf tipis. Begini cara mengucapkan huruf tipis lidahnya. A, ba, ta, khalaqa, fasawwa, a, ba. Adapun saat mengucapkan huruf tebal, kalau dari atas lidahnya bakal kelihatan begini. Kalau dari atas lidahnya bakal kelihatan seperti ini. Jadi begini kalau dari samping. Sambil dorong ke belakang. Baik, ini huruf tebal. Kha, gha, qa, kha, gha, qa. Kalau huruf itbaq, huruf sangat tebal, sudah begini, naik. Sudah begini, naik. Begitu. Kha, kha, so, kha, so, kha, so, kha, so, kha, so. Begitu. Gha, to, qa, dha. Seperti itu. Sudah begini naik. Itu bedanya huruf tebal dengan huruf yang sangat tebal. Demikian. Kemudian, memperhatikan lidah juga harus kita lakukan saat membaca imalah maupun taklil. Jadi, kalau fathah itu lidahnya rileks di dasar mulut, dan kalau kasroh lidahnya naik ke tengah langit-langit, maka imalah dan taklil itu diantaranya. Kalau taklil naiknya sedikit. Sehingga kalau misalnya mulut kita begini, lidahnya digerakin beda. Il, suaranya beda. Itulah yang mengubah suara. Iya, begitu. Maka saat mengucapkan imalah, taklil, kalau kasroh, imalah, dikurangin berarti kan, nyengirnya dikurangin. Kalau taklil,
turun lagi, asalnya E menjadi E, A, 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 E, A, E, A, gitu. Lidah, main lidah. Jadi bagaimana kita bisa mengondisikan lidah kita masing-masing? Cuma sebagian ulama membaca taklil itu dalam rangka mempermudah. Dalam rangka mempermudah saja. Aslinya nggak begitu ya. Kurang lebih. Wadduha. Hati-hati makanya fathah jadi billah kan billah. Begitu. Namun demikian, kita juga mesti memperhatikan aspek lain, apa itu kebiasaan berbahasa dan dialeknya orang-orang Arab. Begitu. Ya. Maka jangan sampai tercampur dengan gaya bahasa, dialek atau logat yang sudah melekat pada diri kita sebagai orang non-Arab. Ya, makanya kita tidak bisa wajib bagi setiap pembaca Al-Quran untuk duduk bertalaki kepada para guru yang mungkin. Walaupun mereka bukan orang Arab, yang penting pernah belajar cara baca yang benar. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan?